Kita kembali ke Dr. Henry ya. Dok, tadi disebutkan tentang corona. Apa gejala-gejala atau tanda-tanda orang itu terpapar corona? Ya, apa gejala-gejalanya? Supaya kita tahu bisa antisipasi. Jangan-jangan, mudah-mudahan enggak ya. Jangan-jangan kita termasuk. Nah, apa kira-kira gejala-gejalanya, tanda-tandanya supaya kita jadi tahu dan bisa segera ya periksa, segera ke dokter supaya tidak terlambat. Ya, monggo dokter. Baik, terkait gejala dan tanda, ini bagi para penderita COVID-19 ya. Sebentar, kok kayaknya kerasan ini ya? Coba. Ya, terkait gejala dan tanda ya. Jadi gejala itu sebenarnya semacam keluhan, dari keluhan yang disampaikan oleh penderita. Tapi kalau tanda itu adalah hasil pemeriksaan dari dokter yang tujuannya untuk mensinkronkan, mencocokkan apakah sama atau tidak dengan apa-apa yang dikeluhkan oleh pasien. Ini dari penelitian meta-analisis, jadi suatu penelitian yang dalam skala besar. Jadi dalam kedokteran itu ada penelitian besar, namanya meta-analisis. Kalau dikiaskan dengan kita, dengan ulama itu adalah ijma'nya. Jadi di kedokteran itu ada ijma'nya, tapi dalam bentuk penelitian ataupun konsensus. Jadi dia meta-analisis itu di Cina. Jadi di beberapa penelitian dikumpulkan seperti apa gejala-gejalanya dari pasien-pasien tersebut yang terkena COVID-19. Di sini dibagi dua gejala. Yang pertama gejala mayor atau yang sebagian besar ini terkena atau pasti mengalami ini. Yang kedua adalah gejala minor, yang ini belum tentu ada ataupun dialami oleh pasien COVID-19. Nah, sebelum masuk ke gejala dan tanda, ini kami sampaikan terlebih dahulu terkait derajatnya. Jadi ada dua derajat. Yang pertama adalah derajat ringan, yang kedua adalah derajat berat. Nah, derajat ringan ini mereka yang gejalanya tidak sampai mengalami sesak nafas. Jadi mereka hanya mengalami pertama itu batuk pilek seperti biasa kita alami di sini, kemudian demam, kemudian ada dirasakan nyeri tenggorokan, kemudian dirasakan nyeri otot. Nah, ini adalah gejala-gejala mayornya ataupun yang kemungkinan besar ini mengalami. Nah, ini bisa berbeda-beda, yang mana duluan, bisa pilek duluan, bisa demam duluan, bisa batuk duluan. Nah, kenapa kok bisa pilek atau mungkin hidungnya mampet atau kok ingusnya muncul? Itu sebenarnya bentuk dari pertahanan tubuh kita. Ketika tubuh kita mendeteksi, wah ini ada benda asing nih di bagian hidung dalam atau sel mukosanya, itu virus akan nempel di sel-sel tersebut sehingga merangsang tubuh untuk mengeluarkan ingusnya, sehingga virus ini menempel ke ingus, akhirnya terbuang sehingga nanti sudah tidak aktif lagi. Kemudian jika virus ini sudah masuk ke dalam sel lebih dalam lagi, jadi tidak hanya di permukaan tapi sudah masuk ke dalam, itu akan lebih mengaktifkan sel-sel radang lagi sehingga muncullah bengkak, mampet hidung kita, entah itu yang kanan ataupun yang kiri, tergantung mana yang kena. Itu kalau misalkan masuk ke lebih dalam. Kemudian jika memang sudah masuk ke daerah tenggorokan, kita merasakan nyeri tenggorokan ketika nelan ataupun menelan makanan, nelan air liur, maka ini virusnya sudah masuk ke ataupun sudah nempel di daerah sel-sel di tenggorokan. Nah, ketika sudah ada demam, berarti kemungkinan besarnya virus ini sudah masuk ke dalam peredaran darah, sudah masuk ke dalam sirkulasi. Nah, demam itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh kita. Tujuannya yang pertama, ini untuk mengkondisikan sel-sel tubuh kita bahwa ada mikroorganisme yang mengancam mereka, sel-sel tubuh. Kalau kita ibaratkan di sini untuk mensterilkan wilayah. Wah, ada presiden datang nih, ayo disterilkan. Seperti itu. Jadi orang yang biasanya lalu lalang dipinggirkan dulu, yang datang ya presiden ataupun yang pengawalnya saja.
Seperti itu. Kemudian yang kedua tujuannya itu untuk lebih mengaktifkan sel-sel pertahanan tubuh dalam bertugas. Jadi dalam penelitian itu ketika kondisi demam itu sebenarnya sel-sel pertahanan tubuh akan lebih aktif untuk istilahnya mengejar ataupun beraktivitas untuk membunuh atau menyingkirkan virus-virus ataupun bakteri yang ada dalam darah ataupun sel-sel jaringan yang lain. Semakin tinggi maka itu menunjukkan salah satunya infeksinya semakin berat. Itu yang demam. Sehingga sebenarnya ketika kita mengalami demam, pilek, batuk, itu kita sebenarnya harus bersyukur. Karena ya alhamdulillah sistem pertahanan tubuh kita sudah atau masih berfungsi. Bukan malah mengeluh sebenarnya. Yang mungkin kita sabar ya ternyata ada makhluk hidup yang ada dalam tubuh kita. Mungkin itu yang dijadikan hal untuk bersabar. Kemudian gejala minornya ini bisa berupa sakit kepala, kemudian bisa diare karena virus ini ternyata bisa masuk ke dalam saluran pencernaan tubuh. Ini diare juga sistem pertahanan tubuh, tujuannya untuk mencegah virus ini masuk ke dalam peredaran darah atau pembuluh darah dalam usus sehingga dia masuk ke dalam tubuh. Jadi semakin sering diare berarti menunjukkan virus itu semakin banyak atau dalam jumlah banyak di dalam usus kita. Tapi kalau misalkan diare kita jarang 1-2 kali ya berarti virusnya sedikit. Kemudian gejala berikutnya adalah mual muntah. Jadi mual muntah ini hampir sama seperti usus. Jadi ketika virus ini masih berada di sekitar lambung itu akan dimuntahkan. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke dalam usus lebih dalam lagi, nah itu akan dikeluarkan lewat jalur pembuangan kotoran. Kemudian yang derajat berat ini ditandai dengan atau di gejalanya adalah adanya sesak nafas. Nah, sesak nafas ini perlu kami sampaikan itu ada 2 jenis. Pertama dari segi frekuensinya. Dari frekuensinya ini yang pertama cepat, yakni lebih dari 24 kali per menit. Jadi kita ibaratkan bisa seperti kita selepas olahraga, habis lari. Itu kita biasanya ngos-ngosan, nah seperti itu. Gambarnya seperti itu, jadi ngos-ngosan, cepat. Dan itu tidak ada riwayat olahraga dan semacamnya. Tapi dia ada riwayat demam, sakit batuk pilek, nyeri tenggorokan dan semacamnya. Nah, sesak ini menandakan bahwa ya, kami ulangi, sesak ini menandakan bahwa virus ini sudah masuk ke dalam jaringan paru-paru atau di sekitar paru-paru. Jadi bisa kita ibaratkan paru-paru ini sebagai dedaunan dari pohon-pohonan, kayak pohon beringin misalkan ya seperti itu. Jadi kita ibaratkan seperti itu. Jadi sudah masuk ke dalam sel-sel paru-paru dan kemudian dia menimbulkan kematian sel. Karena virus ini ketika dia berkembang biak, yang tadi kami sampaikan, dia harus syaratnya memiliki sel inang. Dan sel inangnya itu adalah diantaranya sel paru-paru. Nah, virus ini ukurannya sangat kecil, sekitar 20 sampai ada yang bilang 50 sampai 200 nanometer, itu sangat kecil sekali. Sedangkan sel kita ini sekitar 10 mikron, jadi perbandingannya sekitar 1:1000. Jadi segi besarnya. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan itu seperti bola basket dengan biji kacang hijau. Jadi seperti itu kurang lebih perbandingannya. Jadi sangat kecil sekali atau kecil dengan besar. Nah, ketika virus masuk ke dalam sel paru-paru tadi, dia berkembang biak di sana. Di dalamnya itu dia berkembang biak. Setelah mencapai akhir batas, itu dia akan menghancurkan virus, menghancurkan sel inangnya sehingga mati. Nah, kalau kita kan kalau dilahirkan oleh ibunya alhamdulillah masih hidup. Nah, virus ini enggak, menyebabkan sel paru-parunya mati. Sehingga menyebabkan seseorang ini sesak. Karena virus ini ketika masuk ke dalam tubuh itu dalam jumlah yang banyak.
Tidak hanya ribuan, bahkan puluh jutaan, bahkan sampai miliaran. Karena saking kecilnya strukturnya. Jadi ketika masuk ke paru, sesak berarti menandakan sudah dalam skala yang banyak virusnya ke dalam tubuh. Dan itu sangat cepat. Dalam menimbulkan sesak nafas itu mungkin tidak hanya 1 hari, bisa berjam-jam. Ketika sudah masuk ke dalam paru-paru, bahkan bisa lebih cepat lagi ketika sistem pertahanan tubuh seseorang ini semakin lemah. Kemudian yang berikutnya, tanda berikutnya selain sesak nafas ini, selain dia sesak nafas cepat, itu yang kedua adalah dia frekuensinya malah kebalikannya, lebih lambat. Jadi dia nafasnya panjang, tarik jadi dadanya diangkat, jadi dadanya dilibatkan. Jadi biasanya kita ini kalau normal dada ya pakai perut, tapi kalau sesak yang kedua dia menggunakan dada. Karena udaranya kurang, harus banyak, pakai nafas perut kurang. Jadi membutuhkan udara atau oksigen yang lebih banyak sehingga membutuhkan tenaga yang lebih. Seperti ini, dan itu lambat. Jadi 1 menit itu bisa sekitar 16 kali per menit atau bahkan lebih kurang lagi. 10 atau bahkan sampai 8 kali per menit. Saking beratnya. Ini adalah tanda dari atau gejala dari orang yang mengalami COVID-19. Kemudian tanda berikutnya, ini memang denyut nadinya akan bertambah kencang. Kita bisa mengukur denyut nadi dengan memegang tangan kita searah dengan jempol seperti ini. Bisa kita pegang 3 jari seperti ini, nanti ketahuan denyut nadinya. Kalau misalkan kita ingin hitung bisa. Itu dalam 1 menit sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Nah, penderita COVID ini akan lebih dari itu. Sekitar 110 bahkan bisa sampai 120 bahkan sampai 160. Tergantung nanti derajatnya. Kemudian tanda berikutnya bisa kesadarannya menurun. Kemudian oksigennya ini akan berkurang dari pemeriksaan. Nah, dari gejala dan tanda ini nanti berurutan. Sesak nafas itu biasanya muncul belakangan. Biasanya, ataupun dalam penelitian ini belakangan. Bahkan dari penelitian tertentu itu ada pasien yang dia tidak bergejala sama sekali. Tidak demam, tidak pilek, tidak tadi yang saya sebutkan tidak ada. Dia cuma ada riwayat kontak di sini maksudnya seperti ini. Saya dengan Ustaz Abu Baidah duduk bersebelahan sekitar 1-2 meter dalam suatu ruangan yang dekat. Saya bicara, itu kontak. Jadi kalau misalnya Anda dengan antum itu jauh lebih dari 2 meter, 5 meter itu termasuknya risiko rendah. Itu dia hanya kontak seperti itu. Ketika dicek hasil labnya itu ternyata positif. Tapi kasus ini jarang sekali, khusus pada pasien yang memiliki status pertahanan tubuhnya ini rendah. Seperti orang yang mengalami kanker atau penyakit-penyakit autoimun. Ini yang seperti itu. Tapi insya Allah kita status imunnya kuat sehingga tidak akan seperti itu. Baik, itu mungkin sedikit terkait gejala dan tandanya yang terjadi pada pasien penderita COVID-19. Jadi hampir sama seperti yang biasa kita alami, batuk pilek biasa, yang biasa transisi nanti datang ke klinik. Cuma memang screeningnya adalah apakah pernah bepergian ke luar kota kemudian kontak dengan orang banyak yang dia termasuk wilayah transmisi lokal. Kalau misalkan itu disingkirkan atau tidak dialami, maka itu tidak istilahnya dicurigai. Jadi insya Allah masih aman, walaupun tanda-tanda yang lain atau gejala yang lain itu dialami oleh pasien tersebut. Bagian tadi. Iya.